Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Eva Nursayati dari NIM 080 kelas 2C Gizi. Jadi di sini saya akan membahas tentang organ yang kita alami kehidupan kita, yaitu penglihatan. Baik, penglihatan itu merupakan kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu indera dari penglihatan ini yaitu mata. Definisi mata itu adalah salah satu indera penglihatan yang berfungsi untuk menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi gambar. Mata merupakan salah satu organ vital yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Selalu menggunakan mata ini untuk kita melihat alam sekitar kita. Jadi dengan mata ini kita bisa membedakan seperti ini gambar ini gambar ini benda ini. Jadi mata ini salah satu organ yang sangat penting ya di dalam tubuh kita. Kita ke bagian-bagian mata. Mata itu ada beberapa bagian, seperti otot, ada kornea, ada lagi iris, ada pupil, aqueous humor, kemudian ada lensa, ada vitreous humor, ada juga sklera, koroid, retina, bintik kuning, bintik buta, dan saraf optik. Kemudian kita ke fungsi dari bagian-bagian mata ini. Dari pertama ada kornea. Di kornea kornea itu mencegah benda asing yang masuk ke dalam mata sekaligus sebagai pembias cahaya saat memasuki mata. Kemudian ada iris. Iris ini untuk mengontrol ukuran pupil dan jumlah cahaya yang masuk ke mata. Kemudian ada lensa. Lensa itu fungsinya membelokkan, memfokuskan, serta memantulkan cahaya ke retina. Kemudian ada pupil. Salah satu fungsi pupil itu sebagai celah agar cahaya bisa masuk ke mata. Kemudian ada aqueous humor. Aqueous humor ini cairan jernih dan cairan encer yang mengalir antara lensa dan kornea. Ada juga vitreous humor. Vitreous humor ini gel transparan yang terdapat di belakang lensa dan di depan retina. Ada lagi saraf optik. Saraf optik ini fungsinya itu meneruskan rangsang cahaya dari retina ke otak. Nah, dengan saraf optik ini dia mengirimkan informasi visual dari mata ke pusat pengolahan visual yang ada di otak. Ada juga retina. Retina ini menangkap cahaya yang selanjutnya diolah sehingga kita bisa melihat objek dengan jelas. Jadi di retina ini kita bisa mengetahui objek apa yang kita lihat di depan kita atau di sebelah kita itu dari retina ini. Kemudian ada lensa. Lensa itu fungsinya membelokkan, memfokuskan, serta memantulkan cahaya ke retina. Kemudian ada bintik buta. Bintik buta itu fungsinya meneruskan dan membelokkan bekas saraf menuju otak. Ada juga bintik kuning. Bintik kuning ini fungsinya sebagai tempat terbentuknya bayangan yang jelas, penglihatan sentral, dan penglihatan warna. Jadi bintik kuning ini yang bisa melihat warna. Kemudian ada koroid. Koroid ini salah satu fungsinya yaitu menyuplai oksigen dan nutrisi untuk bagian-bagian mata lainnya, terutama pada retina. Umumnya koroid ini memiliki warna coklat, kehitaman atau hitam dengan tujuan agar cahaya tidak dapat dipantulkan kembali. Kemudian ada sklera. Sklera ini memiliki fungsi yaitu memberikan dukungan struktural dan melindungi bagian dalam mata, termasuk mengandung dan melindungi bagian sensitif seperti kornea, iris, serta lensa. Terakhir itu otot. Fungsi otot ini yaitu melebarkan atau mengecilkan pupil. Dengan otot ini kita mengordinasikan bola mata ke arah tertentu. Juga untuk mengatur posisi bola mata agar cahaya dapat masuk dan jatuh di retina, sehingga objek dapat diinterpretasikan dengan baik oleh otak. Oke, kita ke mekanisme kerja. Di mekanisme kerja mata ini ada beberapa tahapan, guys. Jadi, yang pertama itu ada penerimaan cahaya. Penerimaan cahaya ini, cahaya masuk melalui kornea dan diatur oleh iris melalui pupil. Kemudian dari penerimaan cahaya ini
ke pembiasaan cahaya. Nah, kemudian setelah di pupil tadi, cahaya difokuskan oleh lensa menuju retina. Kemudian ada konversi cahaya. Konversi cahaya ini kan tadi sebelumnya di pembiasaan cahaya menuju retina. Nah, di sini di retina ini cahaya diubah menjadi sinyal listrik oleh sel-sel fotoreseptor. Kemudian di pengiriman sinyal listrik ini dikirim ke otak melalui saraf optik. Dan yang terakhir baru ke pengolahan sinyal. Di sini otak mengubah sinyal menjadi gambaran visual yang kita lihat. Jadi setelah pengolahan sinyal ini, jadi kita bisa tahu kayak ini apa sih yang di depan kita nih apa gitu. Kan ada kelainan pada mata. Salah satunya itu ada katara. Katara itu lensa mata menjadi keruh atau menghalangi cahaya masuk, dan ini biasanya yang mengalami katara ini di usia yang sudah tua. Kemudian ada glaukoma. Glaukoma ini penyakit yang merusak saraf optik akibat peningkatan tekanan dalam mata. Dari glaukoma ini biasanya terjadi di usia lebih dari 40 tahun, dan penyakit ini merupakan salah satu faktor keturunan ya. Kemudian ada buta warna. Di buta warna ini seseorang tidak dapat membedakan warna-warna tertentu. Kondisi ketika seseorang tidak dapat melihat warna sebagaimana mestinya. Kebanyakan orang yang buta warna ini tidak bisa membedakan antara merah, warna kuning, dan warna hijau. Ada konjungtivitas. Konjungtivitas ini peradangan mata pada konjungtiva disebabkan oleh infeksi, alergi, atau iritasi. Kemudian ada astigmatisme. Astigmatisme ini kelainan bentuk kornea atau lensa mata yang menyebabkan penglihatan menjadi kabur. Ada juga rabun dekat. Rabun dekat ini kesulitan melihat objek dekat, seringkali karena panjang mata yang terlalu pendek atau lensa yang terlalu datar. Dan yang terakhir ada rabun jauh. Nah, rabun jauh ini kesulitan melihat objek jauh ya, biasanya disebabkan oleh faktor genetik, seperti keturunan. Kadang jika kita memiliki keturunan itu kita bisa memiliki. Dan ada juga presbiopi. Presbiopi ini kondisi umum yang terjadi pada usia lanjut juga, seperti katara sama. Guys, kesimpulannya jadi kita harus menjaga mata kita dengan baik dan hati-hati. Baik, ini saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.